Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 MI Robotu Sibian Beton Menganti Gresik. Pagi ini berjumpa kembali dengan saya di pelajaran Akidah Akhlak, di pelajaran kedua. Namun sebelumnya anak-anak, sebelum belajar dimulai, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan juga keluarga kita semuanya. Dan semoga apa yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di pelajaran yang kedua dengan tema atau dengan judul Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna. Kalian di kelas 6 ini pasti sudah banyak mengenal yang namanya Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Ya, apa? Ya, mungkin dari kalian masih ada yang ingat apa Asmaul Husna itu? Ya, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, yang mana jumlahnya ada 99. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Tetapi hari ini kita tidak mungkin belajar Asmaul Husna 99 semuanya, tidak mungkin. Yang akan kita pelajari hari ini itu dua, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Jadi hari ini kita belajar dua, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Jadi kita cukup belajar dua dulu. InsyaAllah yang lain nanti di kesempatan berikutnya kita belajar lagi. Yang pertama anak-anak, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari fi'il madhi ghafara, yang berarti menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Maha Pengampun, ya, menutupi kesalahan dan dosa kita, sehingga Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, pengampun segala kesalahan dan dosa kita. Allah menutupi keburukan kita adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Allah tutupi dosa-dosa adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Allah tutupi kesedihan kita adalah kesempatan bagi kita untuk tidak berputus asa terhadap pertolongannya. Jadi Allah itu selalu menutupi keburukan kita, menutupi dosa kita, dan menutupi kesedihan kita. Tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita, untuk bertaubat, dan untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk tidak mudah berputus asa. Yang kedua adalah Al-Afu. Al-Afu artinya Allah yang Maha Pemaaf. Allah akan memberi maaf dan pengampunan bila hambanya memohon ampunan. Jadi kalau kita memiliki atau mempunyai kesalahan atau dosa kepada Allah, maka segera minta ampun, segera minta maaf. Fa insyaallah Allah akan memberikan ampunannya, karena Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu, ya. Selain Allah pemaaf, Allah juga pengampun. Pembiasaan memberi maaf kepada orang lain selain mendapatkan pahala, kita juga akan terhindar dari berbagai macam kesulitan hidup, ya. Orang yang baik, orang yang berjiwa besar adalah orang yang mau meminta maaf. Dan ketika ada orang yang mau meminta maaf, dia mau memaafkan. Itu salah satu bahwa orang tersebut memiliki jiwa yang besar, ya. Mau memaafkan. Selain itu dia juga ketika salah segera meminta maaf. Perbedaan Al-Ghaffar dengan Al-Afu. Al-Afu memiliki arti lebih dalam daripada Al-Ghaffar atau maghfirah. Karena maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah di dunia, dan di akhirat masih dari pandangan makhluk, ya. Sehingga Allah tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut, tapi dosa itu masih ada. Jadi ampunan Allah terhadap dosa itu ditutupi Allah di dunia ini, tetapi ketika nanti di akhirat dosa itu masih ada di pandangan makhluk yang lain, sehingga Allah itu tidak menyiksa dengan dosa tersebut, tapi dosa itu masih ada. Maka dalam hal ini tingkatan Al-Afu itu lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas daripada Al-Ghaffar.
Allah akan menunjukkan sifat al-afu ketika kita sudah meminta ampunan ya melalui asmanya Al-Ghaffar. Jadi Al-Ghaffar dulu baru Al-Afu. Hikmah kita mempelajari asma Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang pertama adalah manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita salah, maka kita segera minta maaf. Dan ketika kita ada orang yang meminta maaf kepada kita, maka kita hendaknya segera memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena Allah saja Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Apalagi kita sebagai makhluknya harus juga memaafkan kesalahan sesama. Yang kedua adalah mendorong manusia untuk terus beristighfar. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya salah dan lupa. Ya, jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa, sehingga kita harus terus banyak beristighfar. Seperti di pelajaran sebelumnya bahwa Nabi Muhammad saja yang memiliki sifat maksum, terjaga dari sifat dosa, sehari beristighfar sebanyak 70 sampai 100 kali. Maka kita sedikit banyak harus mencontoh agar untuk terus mengucapkan istighfar. Dan yang ketiga, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa suatu saat rahmat Allah itu pasti akan datang kepada kita. Maka kita harus yakin, harus optimis, tidak boleh berputus asa. Baik anak-anak, jadi hari ini kita belajar dua tadi, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu, sebagai umpan balik, sebagai refleksi. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Kita hari ini belajar Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Al-Ghaffar Maha Pengampun, Al-Afu Maha Pemaaf. Ini ada soal latihan yang jumlahnya 5. Soal yang bisa kalian lihat di tampilan ini soalnya. Soal latihan ini anak-anak silakan dikerjakan di buku tulis ya. Setelah nanti dikerjakan, bolehlah dikirim foto ke WA saya sebagai bukti bahwa kalian telah mengerjakan tugas dari saya, sekaligus sebagai bukti laporan saya. Soalnya ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Al-Ghaffar. Yang kedua, jelaskan mengapa Allah menutupi segala keburukan, dosa dan kesedihan kita. Yang ketiga, bagaimana sikap kita jika memang kita benar-benar mencerminkan makna Asmaul Husna Al-Afu. Yang keempat, jelaskan perbedaan sikap Allah sebagai Al-Ghaffar dan Al-Afu. Dan yang terakhir, soal nomor 5, manfaat apa saja sih yang kita peroleh jika kita membiasakan diri dengan memiliki sifat pemaaf. Ada 5 soal ini nak, silakan dikerjakan di buku tulis. Mudah-mudahan dengan 5 soal ini kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan Al-Ghaffar dan Al-Afu. Baik anak-anak, hari ini kita belajarnya cukup sampai di situ dulu ya. Materi untuk hari ini cukup sampai 2 tadi, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, sedikit yang saya sampaikan bisa memberikan tambahan wawasan kepada kalian. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita semua beserta keluarga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan tetap semangat belajar anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin belajar di rumah. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.